Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani dengan NIM 121330043 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari kelas Laboratorium Proses RB. Di sini saya akan menunjukkan dan mempresentasikan pembuatan kue bluder gluten free. Yang melatar belakangi saya melakukan proyek ini yaitu kue bluder sendiri ini berasal dari Palembang. Pada umumnya kue bluder ini menggunakan tepung tapioka, kemudian menggunakan santan sehingga tekstur dari kue bluder ini teksturnya itu padat dan lembut. Bahan baku tambahan lainnya yaitu gula, margarin, vermipan, garam. Kemudian pada penelitian ini saya menggunakan inovasi yaitu menggunakan tepung mokaf pisang dan tepung mokaf singkong. Di penelitian saya ini saya mengkombinasikan dua tepung tersebut dengan tiga perlakuan dengan masing-masing jumlah tepung yang berbeda-beda dalam tiga perlakuan tersebut. Sehingga di sini eh, akan mengetahui perlakuan mana yang terbaik dari tiga perlakuan tersebut. Tujuan dan rumusan masalah dari proyek saya yaitu tujuannya untuk mengetahui cara pembuatan kue bluder, yang kedua mengetahui perlakuan yang terbaik dari pengujian organoleptik, yang ketiga mengetahui kekerasan dari kue bluder pada masing-masing formula. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara membuat kue bluder. Yang kedua, apa perlakuan terbaik dari pengujian organoleptik. Yang ketiga, berapa nilai kekerasan dari masing-masing kue bluder. Lalu, untuk metodologinya, waktu pembuatan kue bluder yaitu pada tanggal 4 dan tanggal 5 Desember yang dilaksanakan di rumah peneliti. Kemudian, pelaksanaan uji organoleptik dan pengujian kekerasan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember di Labtek OZT Institut Teknologi Sumatera di Laboratorium Pengemasan. Itu untuk alat dan bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, sendok, wadah, dan pemanggang. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu ada tepung mokaf singkong, tepung mokaf pisang, telur, vermipan, gula, santan kara, dan garam. Lalu untuk perlakuannya, terdapat tiga perlakuan eh, yang berbeda-beda dari tepung mokaf singkong. Jadi untuk perlakuan pertama, yaitu tepung mokaf singkongnya 150 gram, tepung mokaf pisangnya 100 gram. Lalu untuk perlakuan keduanya, yaitu tepung mokaf singkongnya 100 gram, tepung mokaf pisangnya 150 gram. Sedangkan untuk perlakuan ketiga, yaitu tepung mokaf singkongnya 130 gram, dan tepung mokaf pisangnya 120 gram. Dengan masing-masing setiap perlakuan itu memiliki totalan yang sama yaitu 530 gram setiap perlakuan. Untuk bahan lainnya yaitu menggunakan setiap perlakuan itu menggunakan berat bahan yang sama setiap perlakuannya. Lalu untuk prosedur kerjanya yaitu pertama kita menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian kita campurkan bahan bakunya yaitu tepung, gula, garam, margarin, vermipan, dan telur di dalam satu wadah. Kita aduk rata hingga merata, lalu campurkan santan bertahap. Kemudian setelah tercampur rata, diaduk hingga merata, dilakukan pendiaman adonan hingga mengembang. Saya melakukan pendiaman adonan selama 2 jam. Kemudian selama 2 jam, adonan telah mengembang, kemudian dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dioleskan dengan margarin. Kemudian dilakukan pemanggangan di atas kompor, dengan api kecil. Kemudian setelah dilakukan pemanggangan, dilakukan pendinginan dan kue bluder siap untuk disajikan. Analisis yang dilakukan yaitu ada pengujian organoleptik dengan nilai yaitu 1 sampai 7 dengan skor nilai 1 yaitu sangat tidak suka, yang kedua tidak suka, yang ketiga sedikit tidak suka, yang keempat netral, yang kelima agak suka, yang keenam suka, yang ketujuh sangat suka. Pengujian organoleptik ini menurunkan 30 panelis uh, dengan mengisi nilai kesukaan mereka pada aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhan dari kue bluder itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan pengujian organoleptik dilakukan pengolahan data itu menggunakan ANOVA. Kemudian untuk pengujian kekerasannya menggunakan penetrometer. Hasil ANOVA dari uji organoleptik aroma yaitu 0,203 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima, artinya tepung mokaf memberikan pengaruh pada aroma kue bluder. Tepung mokaf yang paling dominan memberikan aroma yaitu tepung mokaf pisang.
dan apabila dikombinasikan dengan tepung mokaf singkong akan memberikan aroma yang lebih kuat dari tepung mokaf tersebut, sehingga apabila dikombinasikan dengan bahan baku lainnya seperti mentega, yaitu mengeluarkan aroma khas Buder, tetapi ada aroma dari pisang juga. Lalu untuk total rata-rata yang paling banyak disukai oleh panelis yaitu pada pengujian kontrol, pada sampel kontrol. Jadi pada sampel kontrol ini memiliki total rata-rata yaitu 27% dengan kode 261. Lalu untuk total rata-rata yang paling banyak disukai oleh panelis yaitu sampel kontrol. Sampel kontrol ini memiliki hasil rata-rata yaitu 27% dengan kode 261. Kenapa sampel kontrol ini memiliki uji panelis yang lebih banyak disukai? Karena dari aroma yang dikeluarkan dari kue Buder itu sama seperti kue Buder pada umumnya, sehingga banyak panelis yang lebih menyukai aroma dari kue Buder ini. Lalu yang kedua yaitu pada kode 321, yaitu pada sampel kedua. Kenapa lebih banyak disukai pada sampel kedua ini? Karena aroma pisangnya lebih kuat. Aroma pisang yang lebih kuat karena penggunaan tepung mokaf pisang itu lebih dominan pada perlakuan kedua ini. Selanjutnya yaitu pada pengujian organoleptik tekstur. Hasil ANOVA pada tekstur yaitu 0,041 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tepung pisang dan tepung mokaf tidak memberikan pengaruh tekstur pada kue Buder. Karena yang memberikan dominan tekstur pada kue Buder yaitu terletak pada santan, karena santan bertujuan untuk memberikan tekstur yang lebih lembut, lebih padat, sehingga tepung mokaf tidak menjadi salah satu alasan tekstur dari kue Buder. Lalu alasan lainnya yaitu adanya peristiwa retrogranasi pati yang disebabkan molekul amilosa mengalami pembentukan gel yang lebih cepat, sehingga makanan olahan tepung menjadi keras saat sudah dingin, sehingga lama penyimpanan itu yang mempengaruhi tekstur dan kekerasan dari kue Buder. Selanjutnya untuk total rata-rata yang paling banyak disukai yaitu pada sampel kontrol yaitu kode 261 dengan total rata-rata yaitu 27%. Kemudian yang kedua yaitu pada sampel perlakuan dengan kode 321 yaitu dengan perlakuan kedua, dan kode 604 dengan perlakuan ketiga dengan sampel total rata-rata yaitu 25%. Kenapa pada sampel 321 dan 604 itu lebih banyak disukai pada segi teksturnya? Karena kombinasi formula yang digunakan itu sesuai atau telah tepat atau hampir tepat. Kemudian pada segi rasa, hasil ANOVA pada rasa yaitu 0,330 lebih besar dibandingkan 0,05, maka H0 diterima, sehingga tepung mokaf dan tepung mokaf singkong memberikan pengaruh terhadap rasa dari kue Buder. Karena pada kue Buder ini rasa yang paling dominan yaitu dari tepung mokaf pisang, sehingga apabila dikombinasikan dengan tepung mokaf singkong, maka rasa yang dikeluarkan dari kue Buder yaitu lebih baik. Kemudian kombinasi tepung mokaf singkong dan tepung mokaf pisang ditambahkan dengan bahan baku lainnya yaitu memberikan rasa yang asin dan rasa gurih asin. Lalu untuk total rata-rata yang disukai pengujian organoleptik, total rata-rata yang disukai oleh panelis pada rasa yaitu pada uji kontrol, sampel kontrol, dan sampel kedua. Dengan total rata-rata yaitu 26%. Hal ini dikarenakan pada sampel kedua itu memiliki rasa pisang yang lebih dominan karena bahan baku tepung mokaf pisang itu lebih dominan di perlakuan kedua ini, sehingga rasanya sangat kuat. Sedangkan pada perlakuan ketiga yaitu perlakuan yang diberikan itu hampir sama antar tepungnya. Selanjutnya yaitu pada keseluruhan. Hasil ANOVA dari pengujian keseluruhannya yaitu 0,143 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima. Artinya tepung pisang dan tepung mokaf memberikan pengaruh terhadap kesukaan dari keseluruhan dari kue Buder. Tepung mokaf pisang dan tepung mokaf singkong apabila dikombinasikan dengan bahan baku lainnya seperti margarin, gula, lalu fermentan, lalu garam akan menghasilkan kue Buder yang memiliki rasa yang dapat diterima oleh panelis. Kemudian total rata-rata yang paling banyak disukai yaitu pada sampel kontrol dan sampel kedua. Hal ini dikarenakan dari panelis lebih menerima perlakuan kedua dengan rasa pisang yang lebih dominan. Lalu untuk nilai kekerasan, pengujian kekerasan ini bertujuan untuk mengetahui nilai kekerasan dari kue Buder sehingga layak atau tidaknya kue Buder untuk dikonsumsi oleh konsumen. Berikut nilai kekerasan pada kue Buder. Rata-rata kue Buder ini memiliki nilai kekerasan 3-4 pada kode 261, dan pada kode 604 itu menghasilkan nilai kekerasan 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk kode 426 dan 321 itu memiliki nilai kekerasan 3 kali 10 pangkat 5. Hal ini dipengaruhi oleh tekstur kue Buder itu sendiri. Tekstur dan kekerasan itu saling berhubungan. Kenapa kode 261 atau sampel kontrol itu memiliki nilai kekerasan 4 kali 10 pangkat 5? Karena tepung tapioka itu dapat mengikat bahan bakunya lainnya lebih baik, sehingga selain itu memiliki kandungan amilopektin yang lebih tinggi, sehingga kue Buder akan memiliki tekstur yang lebih keras dan kokoh. Sedangkan pada kode 604 memiliki nilai kekerasan yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan tepung mokaf lainnya.
karena lama waktu pemanggangan yang memberikan pengaruh pada viskositas air, karena air yang menguap akan menyebabkan total padatan pelarut dan memberikan pengaruh pada kenaikan viskositas. Peningkatan viskositas dapat memberikan pengaruh pada tekstur yang keras. Kenapa ada perbedaan kekerasan pada kue bluder Kenapa adanya perbedaan kekerasan pada kue bluder? Hal ini disebabkan dari jumlah formulasi kue bluder yang digunakan. Kekerasan juga dipengaruhi oleh formulasi kue bluder yaitu pada margarin, gula, dan telur. Saat proses pemanggangan, pemberian mentega pada loyang panggangan berbeda-beda, sehingga menjadi salah satu alasan penyebab setiap formulasi memiliki nilai kekerasan yang berbeda. Adonan yang lebih banyak, lemak, dan gula memiliki tekstur yang lebih renyah, terbuka, dan bertauran. Tetapi apabila terlalu banyak margarin, bisa mempengaruhi kekerasan pada kue bluder. Selain itu, tepung mocha memiliki kandungan gluten yang rendah sehingga tidak terlalu memberikan pengaruh pada tekstur yang lembut pada kue bluder. Kesimpulan dari proyek ini yang pertama, pembuatan kue bluder yaitu mencampurkan semua bahan kecuali santan. Namun, setelah diaduk rata, bisa ditambahkan santan secara bertahap hingga merata. Apabila tidak dilakukan penuangan santan secara bertahap akan menghasilkan kue bluder yang berbeda, atau kue bluder akan sangat keras. Setelah itu dipanggang di api kecil. Bluder dari masing-masing konsentrasi menghasilkan adonan dengan warna, tekstur, dan aroma yang berbeda. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, perlakuan yang terbaik yang banyak disukai oleh penulis adalah perlakuan kedua karena memiliki aroma dan rasa pisang yang lebih dominan. Hal ini dikarenakan tepung mocha pisang lebih banyak digunakan dibandingkan perlakuan lainnya. Nilai kekerasan dari masing-masing perlakuan berbeda, yaitu perlakuan satu memiliki kekerasan 4 kali 10 pangkat 5, perlakuan kedua 3 kali 10 pangkat 5, perlakuan ketiga 4 kali 10 pangkat 5, dan perlakuan keempat yaitu 3 kali 10 pangkat 5. Nilai kekerasan yang berbeda-beda ini disebabkan dari formula yang berbeda-beda. Lalu untuk sarannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya dapat memperbanyak santan untuk menghasilkan adonan yang lebih lembut. Selain itu, memberikan margarin dan garam lebih sedikit sehingga rasanya tidak terlalu asin. Baiklah, sekian dari presentasi proyek saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.